Baik anak-anak, untuk tugas hari ini yaitu dari kuis Wants to be a Millionaire, Suster harap kamu berhasil ya menjawab semua 15 soal pilihan. Nah, sekarang kita akan bahas. Yuk, kita perhatikan dan simak baik-baik. Nah, ini dia kalau kita sudah memasuki linknya itu yang sudah diambil dari agenda sekolah. Contoh, ini agenda sekolah dibuka. Setelah itu kita bisa ambil dari kuis Wants to be a Millionaire, ambil linknya ini. Setelah kamu klik linknya, akan keluar seperti ini, baru kamu bisa mengerjakannya. Seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas dan menjawab 15 soal yang sudah Suster berikan ya. Nah, ini. Tokoh siapakah yang telah berkhianat pada Yesus dan dengan tega menjual nyawanya dengan uang sebanyak 30 keping perak adalah? Ya, jawabannya adalah Yudas Iskariot. Nah, setelah itu kita klik yes. Pertanyaan kedua, ia pun menyesal setelah mendengar bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tetapi tidak diajukan mereka, maka ia pun melempar uang itu ke dalam persembahan, tetapi tidak diperbolehkan karena uang itu disebut dengan istilah uang darah. Masih ingat ya, pembahasan kita juga pernah ini. Nah, kita lanjut. Ini pertanyaan yang nomor 3. Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak yang membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Hal serupa dialami Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menunjukkan sikap. Nah, karena ini Maria, maka jawabannya adalah kerendahan, ketaatan hati Maria, bukan Elizabeth. Kita klik ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ke pertanyaan nomor berikutnya. Dalam Injil Matius, bab 4 ayat 1-11, peristiwa Yesus cobai, makna dari percobaan yang kedua dialami Yesus adalah, nah, kamu perhatikan baik-baik YouTube yang pernah Suster berikan di menit yang terakhir. Di situ Suster memberikan makna-makna dari 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Nah, ini adalah mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dalam Injil Lukas 15 ayat 11-32 mengisahkan tentang ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Nah, kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya. Pada hari itu, 2 orang murid Yesus pergi ke Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Kutipan peristiwa ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Kita lanjut ya.
Ketika dipertemukan dengan wanita Hawa, lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamakan perempuan karena ia diambil dari rusuk. Ya, rusuk diambil dari laki-laki. Ke nomor berikutnya ya. Mother Teresa lahir di Skopje, Kerajaan Ottoman, Makedonia Utara pada tanggal, masih ingat ya? Jawabannya adalah 26 Agustus tahun 1910. Kita lanjutkan ya. Kisah Ester terdapat dalam kitab suci. Nah, anak-anak pasti sudah hafal dong tentang urutan kitab suci. Nah, Ester ada di mana kisah Ester? Ya, jelas dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita lanjutkan lagi ya. Sejak pandangan pertama, Raja titik-titik adalah Raja Persia yang terpesona melihat kecantikan Ester. Yaitu Raja siapa yo? Kalau Mordekai itu adalah sepupunya Ester. Salomo adalah anak Raja Daud yang terkenal akan kebijaksanaannya. Sedangkan Haman adalah yang membuat raja untuk membunuh semua orang Yahudi termasuk Ester. Dia mempunyai keinginan jahat. Tapi sedangkan rajanya adalah Raja Ahasiweros. Kita lanjut ya. Dalam ulasan kitab suci, ada tertulis yang setia kepada perkara kecil juga akan dipercayakan pada perkara yang ini masih ingat ya tentang talenta, di mana diberikan masing-masing kepercayaan, tetapi ada yang mengusahakannya, ada yang tidak mengusahakannya atau menyembunyikannya. Maka hal-hal yang setia pada hal yang kecil, dia akan diberikan juga perkara yang besar. Kita lanjut ya. Untuk menjawab pertanyaan semua. Mana anak-anak, suster harap kalian banyak berhasil ya. Nah, Tuan dalam kisah talenta adalah siapa yo? Tuan dalam kisah talenta adalah bukan hamba, tapi adalah Allah sendiri. Nah, kita lanjut ya. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud. Namun setelah Daud meninggal, maka yang digantikan oleh anaknya menjadi raja yang bernama yang terkenal akan kebijaksanaannya adalah, ya betul, Raja Salomo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukan atas dasar emosi dan balas dendam, melainkan berdasarkan pada bukti-bukti yang benar. Hukum mengatur dan mengadili, dengan itu kesalahan penghakiman diharapkan tidak terjadi. Dengan hukuman yang tidak bersifat langsung, diharapkan manusia tidak terjebak dalam rantai balas dendam. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam apa yo? Dalam situasi yang damai.
Nah, kita lanjut lagi ya. Bagaimana dengan pengalaman kita? Mengampuni dan membangun perdamaian memang tidaklah mudah. Berbuat mengampuni, tidak melawan orang yang berbuat jahat, apalagi mendoakan orang yang menganiaya kita. Namun, sebagai murid Kristus, kita harus belajar meneladani sikap dan perbuatan Yesus yang titik-titik. Dengan itu, rantai balas dendam diputus, kedamaian dibangun. Yo apa? Gimana anak-anak? Mendoakan orang lain bersengsara dan menderita, bukan. Ingat kesalahan orang lain ini berarti dendam. Membalas kesalahan ini dendam. Maka jawabannya adalah mau mengampuni yang menganiaya, mendoakan musuh, dan mengampuni orang yang berbuat salah dan dosa kepada kita. Nah, jawabannya selesai dan kamu mencapai 1 miliar. Nah, anak-anak, melalui kuis tadi, maaf, suster tidak mengambil nilai, tetapi suster hanya ingin kalian menjawab soal-soal berikut yang tadi dengan sangat hati-hati dan tidak boleh salah. Maka demikian review untuk 15 soal pilihan hari ini. Yang berhasil, selamat. Yang belum berhasil, silakan dicoba terus sampai sudah mengerti dan memahaminya. Terima kasih.